Perkenalkan, nama saya Niken Kusumajati dari kelas 643C05 Prodi Manajemen dengan NIM 64231-352. Perkenalkan, nama saya Safa Felicia Sabinatu Najah dari kelas 643C05 Prodi Manajemen dengan NIM 64231-386. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dwi Kristanti, kelas 643C05 dengan NIM 64231489. Perkenalkan, nama saya Nisa Tiara Larasati dari kelas 643C05 Prodi Manajemen dengan NIM 64231402. Perkenalkan, nama saya Revan Zaika Furkon dari kelas 643C05 Prodi Manajemen dengan NIM 64231955. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atau badan usaha dan bersifat memaksa. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Dan di Indonesia terdapat 4 fungsi, diantaranya fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga terdapat fungsi stabilitas, dan yang keempat terdapat fungsi redistribusi pendapatan. Dalam fungsi anggaran, pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan yang kedua, terdapat fungsi mengatur, yang berarti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, terdapat fungsi stabilitas, yang berarti pajak dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan harga dan mengendalikan inflasi. Dan yang keempat, terdapat fungsi redistribusi pendapatan, yang berarti pajak dapat digunakan untuk meredistribusi pendapatan dengan membebankan pajak lebih tinggi kepada kelompok yang mampu dan mengalokasinya untuk membantu kelompok yang kurang mampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan pembebanan, yang kedua, berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga, berdasarkan pemungutannya. Dalam pajak berdasarkan pembebanan, terdapat pajak langsung yang terkait dengan PPh dan PBB, sedangkan pajak tidak langsung terkait dengan PPN dan PPNBM. Yang kedua, ada pajak berdasarkan sifatnya. Dalam pajak berdasarkan sifatnya, terdapat pajak subjektif yang terkait dengan PPh, sedangkan pajak objektif terkait dengan PPN, PPNBM, pajak kendaraan bermotor, PBB, serta bea materai. Dan dalam berdasarkan pemungutannya, pajak negara merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenku, PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk selanjutnya, saya sedikit menjelaskan tentang apa itu pajak penghasilan atau PPh. PPh atau pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah,
honorarium, atau sumber pendapatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang diperoleh dalam tahun pajak. Dalam undang-undang yang sudah tertulis nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 disebutkan subjek pajak penghasilan adalah yang pertama orang pribadi, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua ada badan, dan yang terakhir ada bentuk usaha tetap. Jadi, saya mau jelasin nih soal pajak penghasilan pasal 23. Intinya, ini pajak yang dikenain buat penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah. Tapi ini khusus buat yang penghasilannya diterima sama wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap BUT. Nah, pajak ini beda sama PPh pasal 21 ya. Terus siapa saja yang terlibat? Pertama, penerima penghasilannya, yaitu wajib pajak dalam negeri, bisa orang pribadi, badan usaha, atau BUT. Kedua, yang motong pajaknya, ini bisa badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri lainnya, penyelenggara kegiatan, atau BUT. Bahkan, perwakilan perusahaan asing juga bisa motong, termasuk profesi tertentu kayak dokter atau notaris. Jadi ini tuh lebih ke pajak penghasilan non-gaji, dan biasanya dihitung sama pihak yang ngasih penghasilan itu. Yang selanjutnya membahas lebih detail tentang PPh pasal 23. Ada 2 poin utama nih, subjek dan objek pajaknya. Pertama, subjek PPh pasal 23. Jadi yang wajib bayar pajak ini adalah wajib pajak dalam negeri, baik badan usaha maupun orang pribadi yang dapat penghasilan kayak dividen, bunga, royalti, hadiah, atau imbalan jasa. Nah, imbalan jasanya bisa macam-macam, dari jasa teknik, konstruksi, manajemen, sampai konsultan. Selain itu, ada juga wajib pajak orang pribadi dengan NPWP tertentu kayak dokter, notaris, arsitek, akuntan, pengacara, atau bahkan orang asing yang jadi subjek pajak di Indonesia. Kedua, objek pajak pasal 23. Nah, yang termasuk objek pasal ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa. Jadi, intinya semua yang masuk kategori ini kena potongan PPh pasal 23 sesuai aturannya. Selanjutnya membahas tarif dan mekanisme PPh pasal 23. Pertama, soal tarifnya. Untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah, tarifnya itu 15%. Kalau untuk sewa atau imbalan jasa selain yang udah kena PPh pasal 21, tarifnya 2%. Nah, buat wajib pajak yang gak punya NPWP, tarifnya bakal naik jadi 2 kali lipat alias 100%. Jadi penting banget punya NPWP biar gak kena tarif tinggi. Kedua, mekanismenya. Pajak ini mulai terutang saat pembayaran dilakukan atau saat jatuh tempo. Penyetorannya maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya, jadi jangan sampai telat. Terakhir, pelaporannya lewat SPT masa ke DJP online maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan, setoran di tanggal 10 dan laporan di tanggal 20. Materi yang selanjutnya yaitu surat pemberitahuan tahunan atau SPT. SPT ini memiliki pengertian dokumen yang wajib diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak. Fungsinya buat apa? Ya untuk melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban pajak kita sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi intinya SPT ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai wajib pajak. Dengan melapor SPT, kita memastikan semua kewajiban perpajakan sudah tercatat dengan baik. Penting banget untuk melaporkan ini tepat waktu supaya terhindar dari denda atau masalah lainnya. SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan. Ada 2 jenis SPT, yaitu yang pertama SPT masa, dilapor tiap bulan untuk pajak seperti PPh 21, 23, PPN, dan lainnya. Batas waktu yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu yang kedua ada SPT tahunan, dilapor setahun sekali untuk pajak penghasilan. Ada 5 jenis formulir SPT tahunan, yaitu yang pertama 1770 untuk penghasilan dari berbagai sumber. Lalu yang kedua ada 1770S yang penghasilannya mencapai lebih 60 juta per tahun. Lalu yang ketiga ada 1770SS, yaitu penghasilan yang kurang lebih mencapai 60 juta per tahun. Lalu yang keempat, formulir 1771 untuk badan usaha seperti PT, CV, dan lain-lain. Selanjutnya akan membahas tentang jasa, dan di sini ada berbagai 3 jenis macam-macam jasa, yaitu yang pertama ada jasa pengiriman atau freight forwarding.
Jasa freight forwarding ini adalah perwakilan kepentingan pemilik barang dalam mengurus semua keperluan yang diperlukan dalam kegiatan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, bahkan mengklaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang tersebut oleh yang berhak menerimanya. Lalu yang kedua itu ada sewa scaffolding ya. Jadi sewa scaffolding ini adalah bangunan, peralatan atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan, termasuk kayak pekerjaan pemeliharaan dan juga pembongkaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, sewa scaffolding ini dapat didefinisikan sebagai layanan penyewaan peralatan konstruksi perancah atau scaffold yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan sebagai penyangga. Lalu yang ketiga itu ada jasa maklon. Jasa maklon ini adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya itu dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakan ya, yang dispesifikasi bahan baku, barang setengah jadi, atau bahan penolong atau juga pembantu yang akan diproses sebagian atau juga seluruhnya dan disediakan oleh pengguna jasa atau kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Dan dari ketiga jasa tersebut itu merupakan beberapa jenis jasa yang dikenai PPh pasal 23. Untuk selanjutnya itu membahas tentang profil perusahaan. Jadi PT Tritunggal Prima ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan juga konstruksi. Perusahaan ini telah berdiri pada tanggal 4 Maret tahun 2020 yang didirikan oleh Ibu Nancy Ruth Kostaman. Beliau merupakan direktur utama dan juga ada rekannya. PT Tritunggal Prima ini memiliki kantor yang beralamat di Sun City Square Blok H nomor 7 Jalan M. Hasibuan, Margajaya, Bekasi Selatan. Dan juga ada bagian gudangnya yang beralamat di Jalan Perjuangan nomor 30 Marga Mulia, Bekasi Utara. Perusahaan ini memiliki 34 total karyawan. Dan PT Tritunggal Prima ini menawarkan berbagai jenis barang dan layanan jasa konstruksi bangunan seperti pabrik, pergudangan, bangunan fungsional, infrastruktur dengan sistem infrastruktur atap, dinding, partisi, dan juga plafon. Hingga saat ini, PT Tritunggal Prima sudah mengerjakan sekitar 200 proyek baik swasta maupun pemerintah, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan juga stasiun MRT Glodok. Dan yang terakhir juga ada Masjid Al-Jabar Bandung dan juga stasiun Juanda. Setelah memahami pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya di sini terdapat studi kasus pada PT Tritunggal Prima. Jadi, pada bulan Oktober 2024, dalam proses pembangunan, PT Tritunggal Prima menggunakan jasa pada perusahaan berbeda dan dengan biaya yang berbeda. Dan data-data tersebut disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat, pada tanggal 5 Oktober 2024, PT Tritunggal Prima menggunakan jasa pengiriman barang pada PT Jaya Samudra Indonesia dengan nilai jasa sebelum dipotong pajak atau jumlah brutonya yaitu sebesar 17.500.000. Setelah itu pada tanggal 18 Oktober
PT Tritunggal menyewa scaffolding pada PT Sukses Sarana Scaffolding dengan nilai jasa yaitu sebesar 4.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober, PT Tritunggal menggunakan jasa maklon pada PT Prometama Multikarya dengan nilai jasa sebelum dipotong pajak yaitu sebesar 1.030.656. Sesuai peraturan pajak, tarif PPh Pasal 23 atas sewa dan imbalan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 untuk wajib pajak yang memiliki NPWP adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Sementara untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh Pasal 23-nya adalah 100% lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Nah, karena pada tabel di slide sebelumnya menunjukkan semua PT memiliki NPWP, maka rumus perhitungan pajak untuk mengetahui seberapa besar tarif yang dipotong adalah 2% dikali jumlah bruto. Setelah mengetahui rumus perhitungan pajak, selanjutnya nilai jasa atau jumlah bruto yang terdapat pada tabel di slide sebelumnya dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar tarif yang dipotong untuk membayar PPh Pasal 23. Sama seperti di tabel, yang pertama ada pembayaran jasa atas pengiriman barang kepada PT Jaya Samudra. Di sini, nilai jasa sebelum dipotong pajak adalah sebesar 17.500.000. Nah, untuk mengetahui seberapa besar tarif yang dipotong sesuai rumus yang ada sebelumnya, maka 2% dikali 17.500.000 sama dengan 350.000. Nah, jadi tarif yang dipotong PPh Pasal 23 pada pembayaran jasa atas pengiriman barang adalah sebesar 350.000. Nah, maka pembayaran 17.500.000 dari PT Tritunggal Prima ke PT Jaya Samudra Indonesia setelah dipotong PPh Pasal 23 adalah sebesar 17.150.000 plus bukti potong PPh Pasal 23 sebesar 350.000. Dan selanjutnya ada pembayaran sewa scaffolding kepada PT Sukses Sarana Scaffolding. Di sini nilai jasa sebelum dipotong pajak adalah 4.500.000. Sama seperti sebelumnya, untuk mengetahui tarif yang dipotong, maka 2% dikali 4.500.000 sama dengan 90.000. Nah, maka tarif yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebesar 90.000. Maka pembayaran 4.500.000 dari PT Tritunggal Prima ke PT Sukses Sarana Scaffolding setelah dipotong PPh Pasal 23 adalah sebesar 4.410.000 plus bukti potong PPh Pasal 23 sebesar 90.000. Yang terakhir ada pembayaran jasa maklon kepada PT Prometama Multikarya. Di sini nilai jasa sebelum dipotong pajak adalah sebesar Rp1.030.656. Sama seperti sebelumnya, 2% dikali Rp1.030.656 adalah Rp20.613. Jadi, tarif yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp20.613. Maka pembayaran Rp1.030.656 dari PT Tritunggal Prima ke PT Prometama Multikarya setelah dipotong PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp1.010.043 plus bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp20.613. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT massa pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan data perhitungan pemotongan PPh 23 dan bukti pendukung lainnya, contohnya seperti surat setoran pajak, bukti pemotongan pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir SPT PPh 23 ini. Yang pertama yaitu pada bagian kanan atas di samping judul,
Berilah tanda silang pada kotak SPT normal atau tergantung dengan SPT pada kasus terkait, dan isikan masa pajak yang berkaitan dengan format penulisan. Selanjutnya pada bagian A. Bagian A ini merupakan suatu identitas dari wajib pajak atau pelapor yang menyetorkan pajak. Apabila dilihat dari contoh kasus sebelumnya yang sudah dibahas, yaitu PT Tritunggal Prima menggunakan beberapa jasa sehingga mewajibkan PT Tritunggal Prima melaporkan pajaknya atas penggunaan jasa ini. Identitas ini mencakup yang pertama ada NPWP perusahaan, yang kedua ada nama perusahaan, yang ketiga ada alamat perusahaan. Selanjutnya pada bagian B terdapat 4 kolom yang perlu diisi. Kolom pertama yaitu berisi uraian, kolom kedua yaitu berisi KAP atau kode akun pajak, dan KJS yaitu kode jenis setoran. Kemudian di kolom ketiga ada penghasilan bruto, dan yang keempat ada kolom PPh 23 yang dipotong. Nah, dari studi kasus yang sudah kami bahas sebelumnya, terdapat penggunaan jasa yang dilakukan oleh PT Tritunggal Prima. Yang pertama yaitu ada jasa pengiriman barang dengan penghasilan bruto senilai Rp17.500.000 dan PPh 23 yang dipotong yaitu senilai Rp350.000. Yang kedua ada jasa sewa scaffolding dengan penghasilan bruto senilai Rp4.500.000 dan PPh 23 yang dipotong yaitu senilai Rp90.000. Yang ketiga ada jasa maklon dengan penghasilan bruto senilai Rp1.030.656.000 dan PPh 23 yang dipotong yaitu senilai Rp20.613.000. Jadi total dari penghasilan bruto PT Tritunggal yaitu senilai Rp20.030.656.000. Lalu total PPh 23 yang perlu dibayarkan oleh PT Tritunggal Prima yaitu sebesar Rp460.613.000. Next pada bagian C atau lampiran, berilah tanda X dalam kotak yang sesuai dengan dokumen yang ingin dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang ingin dilampirkan pada kolom yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan pemotong wajib pajak, pemotong pajak atau wajib pajak harap melampirkan surat kuasa khusus, sehingga pada kolom surat kuasa khusus ini perlu disilang. Terakhir pada bagian D, yaitu terdapat pernyataan dan tanda tangan. Di bagian ini berilah tanda silang pada kotak yang sesuai. Lalu di sini pemotong pajak wajib membubuhkan nama lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta membubuhkan cap perusahaan. Lalu tanggal ini diisi dengan tanggal dibuatnya SPT. SPT ini dilaporkan paling lambat pada 10 hari bulan berikutnya setelah masa pajak, dan penyampaian SPT ini selambat-lambatnya yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak.